Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayi Anzili Rahmatartila dari Prodi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika semester 1 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan isi makalah saya yang berjudul Pengaruh Pandemi COVID-19 terhadap Kualitas Pembelajaran Jauh. Beberapa tahun yang lalu, hampir seluruh sekolah di Indonesia mengambil kebijakan untuk melakukan pembelajaran via daring atau yang disebut dengan pembelajaran jarak jauh. Ternyata, pembelajaran jarak jauh tersebut menimbulkan berbagai kendala, entah itu bagi peserta didik, guru, ataupun orang tua. Dampak positif adanya pembelajaran secara daring adalah guru dan siswa sama-sama belajar untuk memanfaatkan teknologi untuk media pembelajaran. Transformasi pendidikan pun bisa berlangsung lebih cepat. Adanya virus corona mengakibatkan berbagai dampak yang ditimbulkan. Salah satunya adalah pada bidang pendidikan. Dengan adanya virus corona yang muncul pada saat ini, proses pembelajaran yang awalnya dapat dilaksanakan dengan tatap muka, sekarang harus dilaksanakan dengan jarak jauh. Tetapi dalam keadaan seperti ini, guru harus dapat melaksanakan kewajibannya sebagai pengajar atau pendidik. Selain model pembelajaran, terdapat media pembelajaran yang harus ditentukan dan dirancang dengan baik. Media pembelajaran dapat membantu siswa dalam memahami materi dan menjadi motivasi yang menarik untuk belajar. Keberhasilan dari suatu model ataupun media pembelajaran tergantung dari karakteristik peserta didiknya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Nakayama bahwa dari semua literatur dalam e-learning mengindikasikan bahwa tidak semua peserta didik akan sukses dalam pembelajaran online. Ini dikarenakan faktor lingkungan belajar dan karakteristik peserta didik. Meskipun pembelajaran jarak jauh dengan sistem daring, hasil belajar siswa tetap menjadi fokus utama dalam pembelajaran. Untuk memperoleh hasil belajar, pembelajaran dapat tercapai. Hal ini dapat diperoleh dengan mengapresiasi hasil kerja siswa. Adanya pembelajaran daring juga munculnya banyak aplikasi belajar online. Aplikasi tersebut secara gratis dan berbayar, kesempatan belajar bagi peserta didik pun semakin besar. Meskipun begitu, ada juga dampak negatif pembelajaran daring yang dirasakan oleh siswa, guru maupun orang tua. Bagi siswa, pembelajaran jarak jauh memberikan tekanan tersendiri karena banyaknya tugas yang diberikan oleh guru. Hal ini bisa membuat siswa merasa stres dan jenuh. Bagi guru, pembelajaran jarak jauh pun memiliki kendala tersendiri. Guru-guru khususnya golongan tua masih gagap menggunakan teknologi. Hasilnya, pembelajaran via daring tersebut kurang maksimal. Terakhir, orang tua pun mengaku kesulitan untuk mendampingi anak dalam belajar. Di sisi lain, orang tua masih memiliki pekerjaan lain yang harus dilakukan. Akan tetapi, mereka juga mempunyai tanggung jawab untuk mengawasi dan mendampingi anak mereka yang belajar di rumah. Pembelajaran jarak jauh yang merupakan sistem baru memang masih mengalami kendala bagi banyak pihak. Akan tetapi, kita tidak boleh terus mengeluh. Dampak positif dan negatif pembelajaran jarak jauh tidak terhindarkan karena keadaan tidak memungkinkan untuk pembelajaran tatap muka. Masyarakat harus mulai beradaptasi dengan pembelajaran jarak jauh, dan begitu learning loss tidak akan terjadi. Selanjutnya, tantangan dalam menerapkan pembelajaran jarak jauh selama pandemi. Siswa belajar di rumah dan tantangan bagi guru adalah mempersiapkan pembelajaran dengan memanfaatkan peluang yang ada. Dan masyarakat juga bersatu untuk memastikan pendidikan dapat berjalan sesuai rencana. Tantangan bagi guru atau dosen dalam mengembangkan potensinya untuk memiliki keterampilan terkait era digital melalui pembelajaran internet. Beberapa penelitian telah dilakukan mengenai pembelajaran virtual atau online di masa pandemi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pembelajaran daring dengan kebijakan penjarakan fisik melalui berbagai aplikasi internet pada masa pandemi COVID-19 memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda-beda. Ada beberapa aplikasi yang efektif menghemat kuota seperti WhatsApp dan Discord. Kendala terbesar yang dihadapi mahasiswa adalah pengeluaran yang tidak sebanding dengan pendapatan akademis. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pembelajaran jarak jauh. Yang pertama, faktor motivasi dan kualitas pembelajaran online. Faktor-faktor motivasi siswa untuk melakukan evaluasi positif terhadap lingkungan pembelajaran daring. Faktor-faktor tersebut memberikan nilai, relevansi, dan manfaat tugas-tugas akademis kepada siswa. Motivasi memainkan peran penting dalam keseluruhan proses pembelajaran. Siswa termotivasi untuk meningkatkan kemampuan mereka ketika pembelajaran dikaitkan dengan insentif, seperti nilai dan lain-lain.
Motivator terkuat untuk mengajar pendidikan daring adalah motivasi dan situasi kehidupan siswa. Demikian pula, pengaturan diri, kesempatan belajar kolaboratif, pencapaian tujuan efikasi diri, manajemen waktu, dan otonomi siswa telah diidentifikasi sebagai faktor motivasi penting untuk pengalaman belajar dari individu. Saja yang kedua, faktor situasional sebagai moderator. Beberapa faktor lain dapat mempengaruhi kualitas pembelajaran daring, serta faktor motivasi dan kualitas pembelajaran daring. Faktor-faktor tersebut merupakan faktor situasional dan mencakup faktor-faktor seperti pelatihan langsung atau praktis, interaksi antar siswa, keterampilan interpersonal dan komunikasi, interaksi antara siswa dan pengajar, kebosanan atau kesulitan berkonsentrasi, rasa, waktu, atau rutinitas yang tidak teratur, perasaan terbebani dengan tugas dan tanggung jawab akademis, dan lain-lain. Interaksi antar siswa terjadi di lingkungan kelas alami ketika para siswa mendengarkan komentar satu sama lain, mengajukan pertanyaan satu sama lain, dan membangun hubungan melalui kontak yang sering. Ketika ada sedikit atau tidak ada interaksi antar siswa, mereka cenderung tidak bertukar sumber daya dan menyelesaikan masalah bersama mereka. Para siswa mungkin menjadi ragu untuk bertanya atau meminta sumber daya dari guru. Interaksi siswa-siswi mengisi kesenjangan ini dengan memungkinkan mereka untuk menikmati tingkat pembelajaran yang lebih baik dan berbagi sumber daya yang lebih baik. Namun, dalam lingkungan pembelajaran daring, interaksi siswa ke siswa terbatas. Jadi kesimpulannya, pandemi COVID-19 mengubah paradigma proses pembelajaran dari tatap muka menjadi jarak jauh secara daring, yang menimbulkan berbagai kendala baru baik dari sistem maupun sosial psikologis. Tantangan utama dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh adalah keterbatasan infrastruktur teknologi dan keterampilan digital sumber daya manusia yang berpengaruh pada efektivitas proses pembelajaran. Faktor penentu utama kualitas pembelajaran jarak jauh adalah ketersediaan infrastruktur teknologi, kompetensi digital guru dan siswa, serta dukungan dan motivasi lingkungan belajar siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran secara online. Perlu adanya upaya penguatan kapasitas dan kemampuan sumber daya manusia pendidikan dalam pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung kualitas pembelajaran jarak jauh di masa pandemi maupun pasca pandemi. Sekian hanya itu yang bisa saya sampaikan, dengan harapan semoga yang menonton video bisa memahami isi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.